Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sutarsih. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang Ma'rifatul Quran yang merupakan salah satu tugas pendidikan agama 5 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Anas Haji M. Budi Jatmiko, MSI. Yang akan dibahas dalam Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran, diantaranya ada definisi Al-Quran, karakteristik Al-Quran, kedudukan Al-Quran, kewajiban Al-Quran, serta hikmah iman kepada Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Al-Quran ialah rujukan asal risalah. Barang siapa yang tidak merujuk Al-Quran, maka dia jauh dari panduan dan rujukan Islam. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Sifatnya tetap dan kekal, walaupun melewati peredaran zaman. Karena Al-Quran merupakan penyempurna kitab sebelumnya. Mukjizat yang mencabar jin dan juga manusia. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 15 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya, karakteristik Al-Quran. Nah, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan tidak untuk menyusahkan manusia, tetapi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai berita gembira, sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai ruh umat, sebagai syifa atau obat, yaitu Al-Quran juga sebagai kebenaran, penerangan, pelajaran, juga pengingat bagi manusia yang lupa akan dunia dan akhirat. Yang kedua, bacaan yang teramat mulia dan terpelihara. Yang ketiga, tidak seorang pun yang dapat menandingi keindahan dan keagungan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu tersusun secara terperinci dan rapi. Yang kelima, mudah dipahami dan diambil pelajaran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu berisi berita dan kabar besar. Nah, di sini berita besar tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Yang kedua, yaitu sebagai kitab hukum dan syariah. Nah, di sini kitab tersebut telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya yaitu kitab jihad. Merupakan kitab yang mempelajari segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Selanjutnya sebagai kitab tarbiyah. Nah, kita dituntut untuk terus belajar dan mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan yang telah Rasul ajarkan, dan lebih baik lagi jika kita mengamalkannya. Yang terakhir yaitu sebagai pedoman. Nah, pedoman di sini seperti pedoman ibadah, membuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, dan masalah kehidupan lainnya. Yang selanjutnya, tuntutan iman kepada Al-Quran. Kita sebagai umat muslim, yang pertama kita harus mentarbiah diri dengan Al-Quran, seperti dengan tilawah, memahami Al-Quran, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan menghafalkannya. Yang seperti dalam hadis Bukhari yang berbunyi, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya.
Yang kedua yaitu menyeru orang kepadanya. Dengan mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, kita bisa melaksanakannya dengan penuh cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menegakkannya di muka bumi, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu, dalam kehidupan sosial politik sebagai anggota komunitas muslim. Pembahasan terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mengetahui perhatian Allah kepada hamba-hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap muslim. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam syara dan hukumnya sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tabiat dan keadaan setiap umat. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang terakhir, yaitu menyadarkan kita akan kasih sayang Allah sehingga kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan.